kira dapat yang ini apa namanya yang ada kuasnya itu di dalamnya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita pakai yang ada ya alatnya, bisa menggunakan tutup ballpoint juga ya, dan kapas ya. Kita akan memeriksa ya saraf 5 dan juga 7 ya, yang dia sama-sama ada motoriknya, ada juga ya. Yang pertama kita dengan kapas terlebih dahulu ya. Boleh kita refleks korneanya dulu boleh. Permisi ya Bu ya. Oke, kalau misalnya kita dekatkan dia akan menyedih, itu refleks kornea. Ya, itu refleks kornea masuk di 5. Dan kita minta Bu tolong dipejamkan matanya. Kita periksa di satu sisi dulu ya, jadi ya. Kalau terasa sebutkan Bu ya. Terasa semua ya. Oke, kalau misalkan tidak terasa, kita lanjut ke yang lebih apa? Berasa Tajam dikit ya. Kita dipukul buat. dicolok dikit. Bukan buat terasa ya. Silet dulu. Atau pakai yang kalau kalian punya refleks hammer yang ada kuasnya itu ya. Atau tutup pulpen boleh. Yang penting tidak sampai buka ya. Silet tuh. Oke, refleks kedip sudah, kemudian apa namanya sensoriknya sudah. Sekarang kita minta pasien untuk menggigit. Menggigit apa aja? Gigit Yuk. ya, kita apa namanya laba ya, apakah ada pergerakan dari otot masketernya, muskulus masketernya. Oke, sudah. Kemudian yang ke-7 ya, kita minta pasiennya ya saraf 7 ya, kita minta pasiennya untuk apa? Jadi bermain ekspresi ya. Bu, diangkat alisnya. Kemudian diminta untuk menurunkan tadi ya di atas dulu. Setelah itu ya di apa namanya di moyang. Oke, gembungkan pipi. Ya, gembungkan pipi. Oke, ya. Ada lagi tambahannya, boleh ditambahin. Kita lihat ya, ya, ada motorik, ada sensorik. Ya. Setelah motoriknya, sekarang kita pengecapan. Ya, pengecapan kita tes 1/3 depannya saja. 1/3 depan itu untuk merasakan manis dan juga asin. Ya. Nah, ini kita butuh alat lagi ya, manis dan asin berarti gula dan garam. Ya. Nah, ini kita butuh bantuan sendok sebenarnya ya. Jadi sendok sedikit taruh di lidahnya. Ya. Jadi kita minta pasien untuk menjulurkan lidah bersandar. Kemudian Ibu pejamkan mata ya. Gimana rasanya Bu? Manis. Sekali lagi Bu ya. Kita taruh di belakangnya yang manis tadi. Gimana rasanya Bu? Maksudnya kita pakai sendok ya. Sendok kita taruh di bawah, sendok kecil ya. Setelah itu ke nervus 8 ya, vestibulo. Kita akan menggunakan garpu tangan ya. Ini jadinya apa? Ada juga. Nah, untuk menggetarkan garpu talang itu ada caranya ya, agar menghasilkan bunyi yang konsisten ya. Bisa juga dengan cara seperti ini ya. Ya, tapi tidak terlalu keras dengan suara. Ada kan bunyi ya. Oke, kita coba lebih keras lagi ya. Bumul. Vestibulo cochlearisnya bermasalah itu. Bisa di Ini kedua tadi yang itu enggak. Oke, ini kalau sudah terdengar baru kita letakkan di apa namanya? Telinga. Di bawah telinga.
di belakang telinga pasien. Oh. Ya, oke, saya ulangi lagi ya. Bu, tolong pejamkan mata. Nanti saya tanya, tolong dijawab ya, apakah masih mendengar atau sudah tidak mendengar. Ya. Mendengar? Mendengar? Ulang lagi ya. Oke, sekarang kebalikannya ya, ini bisa kita ulang lagi. Awalnya kan kita taruh di belakang telinga tengah, di apa di belakang telinga ya, kemudian kita letakkan di lubang telinga ya. Sekarang kita balik. Langsung di sini. Coba aku biar. Banyak apa gembel nih? Ini apa ya? Jadi normalnya hantaran udara itu lebih lama terdengarnya ketimbang apa namanya hantaran tulang. Ya, nanti kalian lebih jelasnya ada di sana. Ya, jadi ini untuk pemeriksaan dengan berkala ada dua, yang tadi itu Rina, kemudian satu lagi adalah Weber. Ya, kalau Weber itu di sebelah ini, ya. Kemudian apakah kedengaran lebih jelas di kiri atau di kanan, ya. Untuk yang tadi diulangi untuk kedua telinga, tidak hanya satu telinga saja. Ya, oke, tekniknya sama seperti tadi. Ya. Mana yang Masih juga. Bukan hari ini ya. Masih bekal maju. Pantes mataku kuning. Jadi kemarin. Buat sensori. maksudnya sama keduanya tidak ada lateralisasi ya. Kalau misalnya ada lateralisasi, satu mendengar lebih keras daripada yang lain. Kalau nggak kedengeran keduanya? Kalau nggak kedengeran ya berarti apa namanya normal ya, atau bisa aja tulis sensori neural. Nah ini nggak bisa berdiri sendiri, pemeriksaannya harus ada lagi yang lain. Ya ini pemeriksaannya sederhana. Sebenarnya ada juga tes bisik ya. Tes bisik itu dilakukan di dengan cara berbisik ya di ruang khusus ya, yang apa namanya di mana pemeriksa itu berdiri di belakangnya pasien ya. Jadi dibisikkan kata, dia nanti menyampaikan apa yang didengarnya ya. Tes bisik itu bisa dengan jarak 3 meter gitu ya, ya di belakangnya, atau 60, ada yang literatur mengatakan 60 cm di belakang pasien. Kalau saya tuh Ya. Oke, selanjutnya untuk yang ke-8 cukup ya untuk tes Weber dan juga Riner. Yang tadi di tengah-tengah itu yang Weber ya, untuk ngecek apakah ada lateralisasi di satu telinga. Ya. Kemudian yang ke-9 ya, kita lanjutkan untuk yang sedian pengecapan tadi ya. Jadi kalau teknisnya tadi bisa nyambung ya, 7 ke 9 dulu boleh, sebelum ke 8 boleh. Ya mumpung dia menjulurkan lidah gitu ya. Oke, yang ke 9 lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi kita, sehingga kita perlu bantuan tang pasal. Ingat untuk posisi tang pasal ya.
Ini ada perbedaan ya. Yang mana yang masuk ke pasien? Yang ini apa ini? Kan bebas. Ini ya. Kan gak ada kita yang Jadi ini kita bungkus boleh dengan kemana, asap. Cok. Cara memegangnya ya begini. Ya, jadi ini untuk menekan lidah, bukan begini. Ini namanya menekan gigi. Ya. Jadi kita akan menekan lidahnya, bukan menekan giginya. Oke, jadi caranya seperti ini. Ya, saya peragakan ke pentong saja ya. Menekan ya. Sudah ada bunyinya. Ya, pas dulu. Tekan lidahnya. Ya. Bro. Oke, kalau misalkan pasien sadar, kita minta untuk menjulurkan lidahnya ya. Kita pasti sadar pasiennya ya. Kita minta pasiennya untuk menjulurkan lidah. Kita berikan yang asam dan pahit ya. Bu, tolong dijulurkan lidahnya. Ini bukan asam ya, kalau ada jeruk gitu ya. Lebih ini lagi ya, lebih panjang lagi menjulurkan lidahnya. Samping-samping ya kita cek ya. Ini rasanya apa Bu? Kemudian yang di belakang gimana rasanya Bu? Ini sama juga mata rasanya ya? Ke mata. Mata sih garam. Coba dirasakan Bu. Ini rasanya gimana Bu? Pahit. Pahit ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita menggunakan ini ya, apa namanya, transparator ya. Untuk tadi kan glossopharyngeus ya. Lanjut ke nervus vagus. Yang untuk vagus adalah kita lihat untuk kemampuan menelannya. Tadi kan sudah kita lihat ya. Bu bisa menelan? Jadi bisa merasakan terus langsung katanya bisa menelan. Kemudian kita tekan lidahnya ya. Sebelum menekan lidah, kita minta pasien mengatakan huruf A dulu. Buka mulut ya Bu ya. Buka mulut lebar-lebar. Lebar lagi. Lebar lagi. Sebutkan A. Lebar lagi. Iya, Pak. Buka lagi, Bu. Nah, kemudian setelah itu kita tekan lidahnya. Ya, perhatikan untuk gulanya ya. Tekan lidahnya seperti ini ya. Kita lihat bagian yang ini ya, apa namanya, gulanya ya. Kita lihat bagian gulanya bagaimana, apakah dia ada deviasi atau. Nah, setelah itu minta pasien mengucapkan A lagi ya. A Bu, tolong A. Bandingkan kejernihan suara saat ditekan dengan transparator atau yang tidak. Itu yang untuk yang vagus. Kemudian aksesoris. Aksesoris. Aksesoris ya. Bu, saya akan memegang pipinya Ibu. Ya. Dan juga bahu Ibu. Nanti Ibu coba untuk ya. Coba ngarep ke coba di kanan. Perhatikan ya. Kemudian kita tekan ya satu-satu. Coba ditekan. Ya ini untuk otot trapezius. Nah, Traps. oke, itu untuk yang sebelah. Kemudian yang 12 kita minta pasiennya untuk menunjukkan lidah lagi dan Ibu coba tekan pipinya dengan lidahnya. Pipi kanan, pipi kiri. Oke, ya. Jadi di sini kemampuan lidah itu penting ya, dikaji. Apalagi kalau misalkan pasien stroke ya, Penting. dia tidak bisa menelan atau kesulitan menelan, gitu ya, kita kaji ya. Yang mana, apakah mungkin yang 12 atau mungkin yang 9, 10 ya. Mungkin yang 7 juga karena pasiennya sampai apa namanya, wajahnya tidak simetris gitu ya, kita minta untuk mengangkat alis dan mengendiskan dahi dia nggak bisa gitu ya. Jadi ya. Oke, itu untuk sarapannya. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Oke, untuk pemeriksaan saraf ya, jadi saya tambahkan untuk pemeriksaan yang ini ya, Babinski.